Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Malinda Nurlailatul Qadiriyah, akan mempresentasikan tentang metodologi kitab Aun al-Ma'bud. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Zulham Qudsi Farizal Alam MA selaku dosen pengampu mata kuliah Syarah Hadis. Tak lupa teman-teman semua yang saya sayangi. Saya di sini akan menjelaskan tentang kitab Aun al-Ma'bud Syarah Imam Abu Daud. Saya akan membahas sekilas tentang biografi Imam Abu Daud terlebih dahulu. Imam Abu Daud memiliki nama lengkap Sulaiman bin Ash'as bin Ishaq bin Bashir bin Shiddad bin Imran al-Azdi as-Sijistani. Beliau lahir di kota Basrah, tepatnya di Sijistani, pada tahun 202 Hijriah. Beliau merupakan seorang ulama mutakotimin yang produktif. Beliau memanfaatkan waktunya untuk beribadah dan menuntut ilmu. Setelah dewasa, beliau mempelajari hadis dengan menggunakan rihlah secara intensif. Karya-karya beliau adalah Al-Marosil, An-Nasakh wa Al-Mansuh, Risalah fi Wasf Kitab Al-Sunan, Ijabat As-Solawat, Al-Ajuri, Al-Ilam An-Nubuwat, Sunan Abu Daud, dan lain-lain. Kitab Aun al-Ma'bud ditulis oleh dua ulama bersaudara dari India, yaitu Syekh Muhammad Syams al-Haq dan Syekh Muhammad Ashraf. Yang pertama yaitu Syekh Muhammad Syams al-Haq. Nama lengkap beliau yaitu Al-Allamah Al-Muhaqqiq Al-Muhaddis Al-Kabir Abu Thayyib Muhammad Syams al-Haq bin Amir Ali bin Maqsud Ali As-Siddiq Al-Azim Abadi. Beliau lahir pada tahun 1273 sampai 1319 Hijriah. Beliau termasuk ulama terkemuka India yang memimpin pergerakan sunnah dan gerakan salafi, dan salah satu pemikir ulung. Beliau belajar dari para guru yang ada pada masanya di kampung halamannya, di Moradabad dan Delhi. Guru dan murid beliau antara lain Sayyid Nazir Hussain Muhaddis Delhi, Husain bin Muhsin al-Ansari, Lutfu Ali al-Bahari, Nur Ahmad al-Dianawi, Fadlullah al-Lukhnawi, Bashir ad-Din al-Kunuji, Abdul Latif as-Sidqi. Syams al-Haq merupakan ulama yang memiliki murid yang banyak yang tersebar di anak benua India. Di antara murid-murid beliau yang terkenal adalah Syekh Muhammad Abdurrahman al-Marokfuri, pengarang kitab Tuhfatul Ahwazi, Syarah Sunan At-Tirmizi. Peranannya dan karyanya yaitu dia seorang ulama yang menghabiskan umurnya untuk mengabdikan diri dalam sunnah Rasulullah. Ia memiliki karya baik berupa rasail maupun mu'allafat yang ditulis dalam bahasa Persia dan Urdu. Yang kedua yaitu biodata Syekh Muhammad Ashraf. Beliau merupakan adik dari Syekh Muhammad Syams al-Haq. Beliau dilahirkan pada 13 Rabiul Tsani 1275 Hijriah dan wafat pada tanggal 15 Muharram 1326 Hijriah. Di antara nama-nama guru beliau adalah Abdul Hakim Asy-Syaiburi, Latif Ali Al-Bahari, Fadlullah bin Ni'matillah Al-Kahnawi, Qadi Bashir ad-Din Al-Usmani, dan Muhaddis Sayyid Nazir Husain ad-Dahlawi. Sedangkan informasi tentang murid-muridnya tidak didapatkan.
Yang kedua yaitu saya akan menjelaskan metodologi yang digunakan dalam menyusun kitab Aun al-Ma'bud, yaitu sebagaimana yang diungkapkan pada bagian mukaddimahnya, yaitu yang pertama, menjelaskan permasalahan penting yang terjadi di dalam beberapa kandungan hadis. Yang kedua, permasalahannya hanya terfokus pada hadis kitab Abu Daud saja, tanpa melakukan tarjih secara panjang lebar terhadap hadis-hadis yang dirasa bertentangan. Menjelaskan beberapa sisi bahasa yang sulit dipahami di dalam hadis. Menjelaskan tanpa panjang lebar mengenai sisi ungkapan yang dirasa sulit. Tidak memaparkan dalil-dalil secara panjang lebar dari berbagai mazhab kecuali tempat-tempat yang sangat dibutuhkan pada hal tersebut. Kitab Ghoyah Al-Maqsud Syarah Sunan Abi Daud yang sedang ditulis oleh saudaranya Syams Al-Haq merupakan landasan utama yang dijadikan penjelasan makna hadis dan berbagai macam permasalahannya. Namun, ada gambaran secara umum mengenai metodologi penulisan kitab ini, yaitu kitab ini terdiri dari 35 kitab yang dimulai dengan kitab Thoheroh dan diakhiri dengan kitab Adab, dan masing-masing kitab berisikan beberapa bab. Sedangkan jumlahnya yang disyarah kitab ini adalah 5.274 hadis. Di dalam kitab ini memiliki syarah yang lengkap terhadap kitab Sunan Abu Daud. Walaupun kitab syarah ini tidak sempurna Al-Aini dan As-Subahi, syarah ini tidak membosankan untuk dibaca karena sangat simpel dan sangat bermanfaat untuk penuntut ilmu. Diawali dengan penyajian hadis, kemudian baru dijelaskan kata-kata yang mujmal, muhmal dibedakan, nama-nama perawi dijelaskan, lafadz yang perlu diberi baris maka diberi barisan, memberi penjelasan tentang pembedaan dan perhatian terhadap riwayat yang bervariasi. Kata-kata yang asing diberikan penjelasan, serta menambahkan dengan pemahaman hadis, fikih al-hadis, berpedoman kepada Mukhtasar Sunan Abi Daud, karangan Al-Hafidz Al-Mundhiri menjelaskan ilalnya apabila hadis tersebut mu'allal dan do'if, dan letak kedo'ifan hadis. Menukil penjelasan dari kitab Fathu Al-Bari dan syarah lainnya. Beliau lakukan bukan karena kitab ini kitab ringkas, tetapi tidak berpanjang dalam segala aspek. Dari penjelasan di atas dapat digambarkan bahwa metode syarah yang digunakan oleh pengarang dalam mensyarah kitab ini adalah metode tahlili sederhana, yakni dengan cara mengungkapkan dan menjelaskan segala aspek yang terkandung dalam sebuah hadis, mulai dari segi bahasa, jalur periwayatan, bentuk pentarjihan, dan kandungan hukum. Namun penjelasan segala aspek di atas dilakukan dengan sederhana tanpa panjang lebar. Adapun contoh syarah hadis dalam kitab Aun al-Ma'bud bisa dilihat seperti yang ada di layar tangkap ini. Di sana dijelaskan beberapa metode yang dilakukan oleh pengarang kitab Aun al-Ma'bud. Seperti yang ada di contoh, penjelasan sanad disertai dengan penilaian ulama terhadap perawi. Juga penjelasan terhadap hadis berisikan penjelasan kata dan terkadang diikutsertakan pendapat ulama sebelumnya. Dan yang terakhir, ada pendapat ulama, penilaian ulama terhadap hadis tersebut.
Begitulah penjelasan tentang kitab Aun al-Ma'bud Syarah Abi Daud. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.